Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah memuji suami atas bakat melukisnya yang harus kuakui cukup indah. Saat itu, usia pernikahan kami baru menginjak 2 tahun. Tiba-tiba Malik melukis salah satu bagian dinding di rumah kami dengan sangat indah. Aku tahu dia sangat berbakat di bidang itu dan merasa takjub dengan hasil akhirnya. "Lukisanmu indah, kamu sangat berbakat," ucapku saat itu. Rupanya pujianku itu membuat semangatnya meninggi dan ia semakin rajin menuangkan imajinasi di kepalanya ke dalam kanvas. Sampai-sampai karena ia terlalu fokus melukis, ia menelantarkan pekerjaannya di kantor dan kemudian diberhentikan. Malik tidak mau lepas dari kanvasnya, meski tak ada satupun garis yang ia tarik menjadi sebuah gambar. Sejak Malik dikeluarkan dari kantor, aku yang harus bekerja 2 shift untuk menghidupi rumah tangga kami. Hampir setiap hari setelah aku pulang bekerja, ia memarahiku untuk membersihkan kekacauan yang ia buat sendiri. "Cepat bersihkan itu. Aku tak bisa melukis di tengah kekacauan seperti ini," ucapnya. Sejak Malik menganggap pujianku sebagai keputusan paling tepat untuknya menyalurkan bakat, ia mulai memperlakukanku seenaknya, seolah aku bukanlah istrinya. Suatu hari aku terbangun di rumah sakit dan dokter mengatakan kalau aku terdiagnosis kanker liver. Selama aku di rumah sakit, Malik tidak pernah datang untuk sekedar melihat keadaanku, apalagi mengurusku. Hanya satu orang yang sangat peduli denganku, Sean. Ia adalah seorang perawat yang memang sudah menjadi tugasnya merawatku. Tetapi ia selalu saja datang dengan membawakanku hadiah hampir setiap hari. Selain itu, kami juga sering bertukar cerita dan humor. Seketika rasa nyaman itu hadir, tetapi niat baiknya aku patahkan dengan satu kalimat. "Aku sudah menikah," ucapku. Terbesit rasa takut Sean akan menjauh, tetapi sepertinya pernyataanku tidak membuatnya putus asa. Hampir 1 bulan, aku dirawat dan semakin dekat dengan Sean. Hingga akhirnya tiba waktuku untuk kembali. Malik tak mengangkat teleponku berkali-kali. Akhirnya telepon itu pun terangkat. "Tolong jemput aku di rumah sakit," ucapku. Betapa terkejutnya aku ketika dari seberang sana ucapanku dibalas oleh seorang wanita. "Oh, Malik sedang di kamar mandi. Nanti aku sampaikan," jawabnya. Kemudian sambungan telepon itu dimatikan. Aku bergegas pulang ke rumah untuk menangkap basah perselingkuhan mereka. Ketika sesampainya di rumah, aku melihat beberapa koperku sudah terpampang rapi di luar. Aku menggedor pintu dengan sangat kencang. Malik membuka pintu dan aku melihat seorang wanita hanya mengenakan lingerie. "Bisa-bisanya kamu selingkuh ketika aku sedang dirawat di rumah sakit," teriakku. "Tubuhmu tidak indah seperti dirinya, dan aku tidak bisa mencari inspirasi melukis hanya dengan melihatmu," jawabnya. Betapa hatiku hancur dan sangat menyesal setelah memuji bakatnya. Malik kini mengusirku dari rumah kami. Dan betapa terkejutnya aku ketika Sean menelponku. Sejak saat itu, aku dan Sean hidup bersama kemudian menikah, tanpa pernah lagi mencari tahu keadaan mantan suamiku. Sudah cukup 2 tahun lebih aku menghabiskan waktu dengan pria yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kini, aku sudah menemukan pria yang pantas dan memperlakukanku dengan semestinya. Sekian.